Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudara yang pada saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita. Maka sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu Tuhan kami, dan kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ini. Engkau menghantarkan kami pada pagi hari ini untuk menerima berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami ingin memakai semua berkat-Mu Tuhan pada hari ini, terutama melalui kesehatan dan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan, kiranya boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan melalui firman-Mu pada saat ini, inilah yang akan menguatkan kami dan menjadi pelita bagi kami untuk berjalan dalam satu hari ini. Terimalah doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Kamis tanggal 2 Maret 2023 tertulis dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 10. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dalam bahasa Batak dikatakan, martuama napina buru-buru ni halak, ala ni hati goran, ai dinasida do harajaon banua gijang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua manusia pasti mengejar dan menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan tidak ada seorang pun yang mau hidupnya menderita. Terlebih menderita karena dianiaya. Itu sebabnya kalau kita melihat ada orang yang pergi berlibur ke suatu tempat, tujuannya adalah supaya ia mendapatkan ketenangan dan juga kebahagiaan. Dan sebagian orang ada juga mempunyai hobi belanja. Tujuannya untuk membahagiakan dirinya sendiri. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, dan atau ketika kita membaca firman Tuhan yang berkata,
Berbahagialah orang yang dianiaya. Reaksi apa yang muncul dalam pikiran kita? Mungkin kita akan berkata, mana mungkin? Karena hal itu berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh seseorang ketika dia menghadapi penganiayaan. Bukankah ketika kita difitnah, ketika kita dianiaya, justru yang kita rasakan adalah rasa sakit, marah, kecewa, dan menangis. Ini merupakan gambaran kehidupan manusia secara umum. Akan tetapi firman Tuhan hari ini yang merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit mengajarkan kepada kita supaya kita mau menderita karena iman kita kepada Tuhan dan karena kebenarannya. Sebab orang-orang yang demikianlah dikatakan yang memiliki kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Karena dunia ini tidak menginginkan kehadiran Yesus dan juga tidak menginginkan kebenaran. Sehingga ketika kita mengikut Tuhan dan hidup di dalam kebenaran, maka akan banyak kesulitan, pergumulan, penderitaan yang akan kita hadapi. Namun sebagai orang-orang yang percaya, penderitaan, penganiayaan itu bukanlah akhir dari segalanya. Kebahagiaan yang dimaksud dalam nas ini bukan karena kita mendapatkan pekerjaan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi ketika penganiayaan, penderitaan itu terjadi, kita tetap setia di dalam Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sejati yang dialami oleh orang-orang yang percaya. Sebab penderitaan oleh karena kebenaran justru akan berbahagia dan diberkati. Karena penganiayaan dan penderitaan itu, atau ketika kita menderita, ketika kita teraniaya karena kebenaran, karena firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan sebab kita dipakai oleh Tuhan untuk mengetahui sejauh mana kesetiaan kita. Melalui penderitaan yang kita hadapi, penganiayaan yang kita alami, kita boleh melihat sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan ketika penderitaan itu terjadi, penganiayaan itu kita alami, kita sudah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus ketika kita hidup benar. Kita mau menderita karena Kristus. Dan kita dapat menyaksikan kebaikan Kristus kepada setiap orang. Kita menjadi saksi Kristus akan setiap perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita lewat penderitaan itu. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat betapa banyaknya orang Kristen ketika menghadapi pergumulan, dia tidak dapat hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga dia melepaskan imannya dan melepaskan apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan dan menyesuaikan dirinya pada sikap perbuatan hidup yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bersungut-sungut, berontak, dan meninggalkan Tuhan. Itulah kehidupan orang-orang yang tidak mau hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga yang kita dapatkan bukanlah kebahagiaan, melainkan kesengsaraan hidup. Untuk itu jangan pernah meninggalkan kebenaran. Dan jangan pernah meninggalkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Ketika saudara menghadapi pergumulan, penganiayaan, penderitaan, ingatlah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita.
Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka penderitaan tidak akan menimpa kehidupan kita. Tetapi satu hal yang harus kita ingat ketika kita menghadapi penganiayaan karena hidup benar dan karena Kristus, Tuhan akan menopang, menguatkan untuk menghadapi segala sesuatunya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami untuk firman-Mu pada saat ini yang telah kami dengarkan dan kami terima dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan ketika kami mengikut Tuhan, hidup jujur dan mau melakukan kebenaran di dalam kehidupan kami ini, akan ada banyak tantangan, hambatan, kesulitan, penganiayaan yang akan kami hadapi oleh karena kebenaran Tuhan. Tetapi jangan biarkan kami takut, jangan biarkan kami meninggalkan Tuhan karena beratnya pergumulan yang kami hadapi. Dan kuatkan iman kami Tuhan, supaya kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu menopang dan menguatkan kami dalam setiap persoalan dan pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini, oleh karena melakukan yang benar dan hidup jujur di hadapan Tuhan. Dan pada satu hari ini juga Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu menerangi hati dan pikiran kami, untuk dapat berkata-kata dengan baik, untuk dapat bekerja dengan baik, dan untuk dapat bersikap dengan baik dalam satu hari ini terhadap orang-orang di sekitar kami. Dan kami juga memohon kepada Tuhan, agar Tuhan juga memberkati pekerjaan yang akan kami kerjakan nantinya, agar menjadi berkat bagi kami, bagi kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, dan juga di tengah-tengah persekutuan kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan berkati orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Terlebih juga Tuhan kepada orang-orang yang terbaring lemah di rumah sakit, dan juga yang terbaring lemah di rumah mereka. Begitu juga yang sedang mengalami proses masa pemulihan, kiranya Tuhan menyempurnakan kesembuhan dan sukacita mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu mampu menolong kami dan melepaskan kami dari segala sesuatu yang kami hadapi. Terimalah doa kami ini Tuhan, dan ampuni kami atas segala pelanggaran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom.